Halo adik-adik, nah pada saat ini kita akan bersama-sama belajar cerita firman Tuhan tentang kasih Yesus. Nah kira-kira kalau kakak bertanya apa sih yang dimaksud dengan kasih Yesus? Nah jadi adik-adik, di sini kakak sudah memberikan penjelasan bahwa kasih Yesus itu adalah seperti cinta dan sayang yang begitu besar. Dia sangat baik bagi kita dan selalu membantu kita dalam segala hal. Seperti Yesus ini juga digambarkan seperti seorang teman yang selalu ada di sisi kita. Jadi adik-adik, kasih Yesus ini adalah kasih yang mau menolong, membantu, bahkan melindungi kehidupan kita. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu bukti kasih Yesus? Nah, ada yang tahu? Ya, betul. Nah, jadi bukti kasih Yesus ialah yang pertama, menyembuhkan orang sakit. Yang kedua itu memberi makan 5.000 orang, dan yang ketiga rela berkorban. Yang pertama dikatakan menyembuhkan orang sakit, yang artinya Tuhan itu sanggup, dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kalau kita sakit ketika kita mau datang berdoa dan meminta kesembuhan kepadanya, memberi makan 5.000 orang. Nah ketika Yesus sedang berkhotbah di bukit, banyak orang yang mengikut Yesus, dan Yesus di sana memberikan mereka makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Nah, rela berkorban. Karena begitu besar kasih Yesus, dia juga mau rela berkorban. Dengan cara apa? Dia rela disalibkan menggantikan kita manusia berdosa untuk menebus kita dari dosa. Nah, karena kita udah mendengarkan tadi apa itu kasih Yesus, sekarang apakah kita mengasihi Yesus? Nah, betul, kita semua di sini mengasihi Yesus. Jadi bukti kasih manusia kepada Yesus atau bukti kasih kita kepada Yesus adalah berdoa setiap hari, mengucap syukur. Kita bersyukur untuk kasih Yesus, untuk perlindungannya, di mana kita masih diberikan nafas kehidupan, masih dilindungi untuk melakukan tugas tanggung jawab kita, maka kita harus berdoa setiap hari dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan juga itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mau membaca, artinya kita mau mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka itu sudah menunjukkan bahwa kita itu merindukan Tuhan atau firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu menolong orang lain dan rela berkorban. Jadi adik-adik, kalau kita memang mengasihi Yesus, maka kita juga harus menunjukkan kasih itu kepada sesama kita, seperti orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Kita membantu, menolong orang-orang di sekitar kita ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu ciri-ciri kasih? Nah, di sini kakak kasih tahu ya. Yang pertama itu kasih itu tidak marah. Artinya kasih itu tidak marah-marah, tetapi sabar. Kasih itu murah hati. Arti murah hati di sini adik-adik bagaimana kita itu mengasihi semuanya. Nah, yang ketiga itu kasih itu sabar. Itu tadi kasih sabar berarti tidak marah-marah. Kasih itu sabar. Sekalipun kita menghadapi masalah, kita harus tetap sabar. Sekalipun ada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita, kita harus sabar dan juga memaafkan. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih. Nah, jadi adik-adik, penerapannya buat kita adalah kasih Yesus adalah contoh sempurna bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain, termasuk mengasihi musuh kita. Jadi kiranya kasih Yesus adik-adik boleh senantiasa kita pergunakan atau kita pakai dalam kehidupan kita untuk mengasihi orang lain, sehingga kita boleh mengasihi sesama kita semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih adik-adik. Nah, minggu depan kita akan bercerita lagi tentang kasih Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan cerita kita ini untuk minggu depan. Dadah.